Hari ini kita ketemu lagi. Minggu kemarin kita sudah pertemuan pertama, berarti mungkin pertemuan kedua ya. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, aku hanya menunjuk sedikit tentang ulasan materi kemarin. Ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin kita bahas tentang apa? Minggu lalu. Terima kasih untuk Rofi. Ya. Jadi materi kita minggu kemarin kita membahas tentang tantangan bagi pendidikan Kristen dengan kemajuan teknologi. Nah, siapa yang ingat minggu kemarin kita bahas tentang apa saja? Apa-apa saja yang berkaitan dengan tantangan bagi pendidikan Kristen dengan kemajuan teknologi. Yang minggu kemarin kita bahas ada apa-apa saja? Dampak positif dan negatif, dan juga ada tugas pendidikan Kristen, ya kan? Nah, Peter, apa dampak positif dari teknologi terhadap pendidikan yang kemarin kita bahas? Mengenai komunikasi seperti komunikasi untuk membantu belajar ya, bagus. Nah, jadi ada dampak positif yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu salah satunya tadi untuk komunikasi dan juga membantu proses belajar mengajar dengan baik, dan juga untuk membantu agar pembelajaran lebih efisien dan efektif. Nah, itu tadi ya. Nah, itu dampak positif. Jadi pembelajaran teknologi terhadap pendidikan. Jadi sangat membantu atau tidak? Dampak positifnya itu teknologi sangat membantu atau tidak? Sangat membantu, ya kan? Seperti yang minggu kemarin aku sudah sampaikan juga kan. Contohnya seperti yang kasus COVID-19 itu kan kita di rumah kan semua kan. Nah, itu membantu sekali karena kalau kita di rumah tapi kita bisa tetap melakukan proses belajar mengajar. Dan buktinya kalian bisa memahami materi dengan baik karena bantuan dari teknologi. Nah, itu merupakan bagian dari dampak positif dari teknologi ya. Nah, dampak positif setelah itu ada dampak negatif. Siapa bisa sebutkan contohnya seperti apa? Dampak negatif. Dampak negatif ya. Kita bisa bantu. Dampak negatif. Seperti apa dampak negatif? Datang seperti apa dampak negatif? Bila kurangnya relasi dengan lingkungan sekitar, terus apa lagi? harus menggunakan teknologi secara baik. Nah, itu dampak negatif ya. Nah, jadi kurangnya relasi kita dengan lingkungan sekitar karena kita terlalu terfokus pada teknologi sehingga kita kurang komunikasi dengan lingkungan sekitar, ya kan? Nah, bagus ya. Makasih untuk Mila untuk jawabannya. Nah, mengapa ada dampak negatif bagi pendidikan? Kenapa teknologi tidak hanya menghasilkan dampak positif, tetapi harus juga menghasilkan dampak negatif? Nah, karena itu tadi, karena kalau membuat dampak negatif berarti sudah secara jelas efektivitas dan efisien belajar menjadi kurang. Akhirnya kita yang tadinya kita rajin belajar, membaca buku, ya kan? Kan segala sesuatu sekarang ini sudah ada di handphone kita masing-masing kan. Jadi akhirnya kita malas untuk membaca buku.
Google. Kita tidak mau untuk membaca buku. Nah, itu mengurangi efektivitas belajar. Yang tadinya buku sebagai jendela utama pembelajaran, sekarang jadinya teknologi atau Google sebagai pintu utama pembelajaran. Nah, karena kan kita tahu teknologi ini kan yang seperti kita bahas di minggu kemarin, teknologi ini kan banyak menghasilkan hal-hal yang baru, ya kan? Hal-hal yang baru banyak sekali dari teknologi, sehingga kita yang harus pintar untuk memilah hal tersebut, ya kan? Nah, itu tadi dapat negatif dan juga dampak positif dari teknologi dalam pendidikan. Nah, terus kalau mau tanya apa tugas pendidikan Kristen dalam hal ini, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Minggu kemarin apa yang kita belajar tentang tugas pendidikan Kristen? Apa sih yang harus dilakukan pendidikan Kristen untuk mengatasi masalah teknologi ini? Apa sih tugas pendidikan Kristen? Ada yang masih ingat? Atau ada yang memberikan pandangan bahwa Pak, begini Pak, pendidikan Kristen itu tugasnya sebagai jembatan untuk membatasi antara positif dan juga negatif, atau sebagai pagar agar membatasi negatif dan juga positif. Ya. Nah, ini kan tugas pendidikan Kristen itu kan ada banyak. Nah, yang kemarin minggu lalu kita baca itu kan ada 3 hal kan? Ada 3 hal. Itu yang pertama, itu harus bersifat konsisten, atau pendidikan Kristen harus bersifat gereja sentral. Apa itu gereja sentral? Itu pendidikan Kristen harus menjadi perpanjangan tangan gereja sebagai agen Allah. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu pendidikan Kristen harus berorientasi pada formasi spiritual daripada berorientasi pada ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, tugas pendidikan Kristen yang ketiga itu adalah guru-guru Kristen harus menjual roh untuk mentoring bagi peserta didik. Itu 3 tugas pendidikan Kristen. Sehingga pembelajaran kita dibatasi dengan 3 hal tadi, tugas pendidikan Kristen. Sehingga dia menjadi tembok antara pengaruh negatif dari teknologi dan pengaruh positif dari teknologi. Sekiranya sampai di situ, kiranya apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Ada. Ya, Alfi silakan. Baik. Ini saya akan bertanya, bagaimana agar penggunaan teknologi bagi pendidikan Kristen dapat bergerak dengan baik? Nah, bagaimana? Tadi apa saja? Bagaimana agar penggunaan teknologi bagi pendidikan Kristen dapat bergerak dengan baik? Bagaimana agar penggunaan teknologi dalam pendidikan Kristen bisa berjalan dengan baik? Nah, itu berarti kita kembali konteksnya kan baru Bapak sampaikan, yaitu tugas pendidikan Kristen tadi kan. Nah, ada 3 hal tadi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, yang pertama tadi apa? Pertama tadi apa? Pendidikan Kristen harus bersifat gereja atau gereja sentral. Artinya apa? Pendidikan Kristen harus menjadi perpanjangan tangan gereja atau sebagai agen Allah. Nah, jadi tidak hanya pekerjaan pelayan firman hamba Tuhan di gereja, tetapi dalam pendidikan kita juga harus sebagai agen Allah, menyampaikan firman Tuhan, ya kan? Nah, supaya teknologi tadi bisa dibatasi dengan hal-hal itu. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Kristen untuk menunjukkan bahwa kesuksesan dari teknologi itu tercapai sesuai dengan firman Tuhan, ya kan? Itu berarti masih didapat positif. Berarti kalau yang kedua itu apa? Kalau yang kedua, pendidikan Kristen harus
berorientasi pada formasi spiritual daripada berorientasi pada pengetahuan. Apa itu yang dimaksud berarti spiritual? Berarti agama ya, berarti berorientasi pada agama. Artinya apa yang disebut baik oleh agama yang diajarkan baik, berarti itulah yang harus kita orientasikan kepada ilmu pendidikan tadi. Teknologi, karena teknologi ini kan mengajarkan hal-hal yang positif dan juga negatif, bahkan bisa banyak negatif daripada positif itu tadi. Dan yang ketiga tadi kan apa? Guru Kristen harus menjadi atau menjiwai roh. Kalau yang mengajar menjiwai roh itu, segala sesuatu yang dikembangkan oleh Tuhan berarti sesuai. Berarti kita kan tidak mengajarkan teknologi tentang hal-hal yang negatif, tapi kita akan arah pada ranah positif. Jadi seperti begitu ya. Jadi kalau untuk pembelajaran lebih efektif dan juga tadi apa? Tadi David pertanyaannya apa? Penggunaan teknologi pendidikan Kristen dapat bergerak dengan baik. Dapat bergerak dengan baik. Nah itu tadi 3 hal itu yang harus diutamakan supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan efektivitas, ya kan? Nah, pahamnya bagus. Tadi pertanyaannya disampaikan oleh Dolphin sangat bagus ya. Ya biar kalian bisa tahu lebih luas atau lebih dalam peran Kristen, tugas Kristen seperti apa begitu. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oke, tetap semuanya. Oke, saya rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu. Oke, silakan. Terima kasih. Selamat pagi.